Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita kesaksian yang kali ini datang dari negara Thailand yang menceritakan tentang kehidupan seorang umat Tuhan bernama Pada yang berjudul Perjalanan Panjang kepada Tuhan bagian pertama. Pada yang berusia 12 tahun tidak dapat mengerti mengapa kakaknya meninggalkan iman keluarganya untuk bergabung dengan gereja Masih Advent hari ke-7 di Thailand. Mengapa kamu menjadi seorang Advent? Dia bertanya kepada kakaknya Morja. Tinggallah bersamaku dan kamu akan tahu, saatnya bangun dan bersiap-siap ke gereja. Jawab Morja. Pada pun pindah dan tinggal bersama Morja. Anak laki-laki itu adalah anak bungsu dalam keluarganya dan dia sangat ingin tahu mengapa Morja menjadi seorang Advent. Morja adalah anak tertua dan pemimpin keluarga setelah ayah mereka meninggal ketika Pada berusia 3 bulan. Ibu yang memiliki 6 anak yang harus dibesarkan setelah ayah meninggal merasa senang karena Morja dapat membantu merawat Pada. Pada dengan cepat menyadari bahwa kehidupan di rumah Morja sangat berbeda. Morja 11 tahun lebih tua dari Pada. Dia sudah menikah dan menjadi ayah dari 3 anak laki-laki. Morja dan keluarganya tidak makan daging babi, ular, dan tikus seperti orang-orang pegunungan lainnya yang tinggal di perbatasan Thailand dan Myanmar. Orang gunung sangat miskin, dan mereka makan apa saja yang bisa mereka temukan. Morja dan keluarganya tidak kaya, tetapi mereka hanya makan apa yang Morja sebut sebagai makanan halal. Morja menjelaskan bahwa dalam Alkitab, orang dilarang makan makanan yang haram seperti daging babi, ular, dan tikus. Di hari berikutnya, Pada membantu di peternakan kakaknya. Dia mengawasi kerbau-kerbau ketika Morja tidak sedang membajak sawah. Dia mengawasi kerbau lagi pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Pada hari Sabtu pagi, Morja membangunkan Pada tepat pukul 5 pagi. Hari masih gelap di luar. Saatnya bangun dan bersiap-siap ke gereja. Kata Morja. Pada merasa tidak senang. Dia ingin tidur, tetapi karena dia menghormati kakaknya, dia harus mendengarkannya. Dia juga ingat bahwa dia ingin tahu mengapa Morja menjadi seorang Advent. Mungkin dia akan menemukan jawabannya di gereja. Pada bangun dan berkumpul dengan kakaknya dan anggota keluarga yang lain untuk sarapan sederhana dengan nasi dan sayuran. Istri Morja telah menyiapkan makanan pada hari Jumat. Setelah makan, Pada bersama Morja, istri Morja, dan ketiga anak mereka berjalan kaki ke gereja. Tidak ada gereja Advent di kota kecil mereka, dan mereka harus berjalan kaki sejauh 8 mil atau 13 km ke gereja terdekat di kota lain. Morja menggendong seorang anak laki-laki yang masih kecil dan menggendongnya dengan kain yang dililitkan di punggungnya. Istri Morja menggendong anak laki-laki kedua dan menggendongnya dengan kain yang dililitkan di punggungnya. Pada berjalan dengan anak laki-laki tertua mereka yang berusia 6 tahun. Keluarga beranggotakan 6 orang itu berjalan selama 3 jam. Mereka mendaki jalan setapak di pegunungan. Mereka berjalan kaki melewati sawah. Mereka mengarungi sungai. Akhirnya, mereka tiba di gereja Advent tepat pada waktunya untuk ibadah sekolah Sabat. Pada menyukai kebaktian tersebut. Pendeta Advent memiliki 3 anak perempuan yang seumuran dengannya. Anak-anak perempuan itu bermain gitar dan menyanyikan lagu-lagu indah tentang Yesus. Setelah kebaktian, Pada menikmati makan siang yang lezat di gereja. Dia sangat menyukai sup labu yang lezat yang disiapkan oleh istri pendeta. Meskipun kunjungan pertama Pada ke gereja adalah pengalaman yang menyenangkan, dia tidak senang ketika kakaknya membangunkannya pada pukul 5 pagi pada hari Sabat berikutnya. Dia ingin tidur, dan dia tidak bersemangat untuk berjalan jauh ke gereja. Namun, begitu dia tiba di gereja, dia sangat senang berada di sana. Begitulah yang terjadi tiap hari Sabat setelah itu. Pada menggerutu dalam hati saat dia bersiap-siap ke gereja dan berjalan jauh, tetapi dia selalu menikmati musik dan makanannya. Terima kasih atas persembahan misi sekolah Sabat Anda yang telah membantu memberitakan kabar baik tentang kedatangan Yesus yang akan datang segera di Thailand dan di seluruh dunia. Nantikan kisah minggu depan tentang bagaimana Pada memutuskan untuk mengikuti teladan kakaknya
dan menjadi seorang anggota gereja Masih Advent hari ke-7.